Hai adik-adik, kembali lagi dengan RPG Rekomendasi Populer Channel. Mari kita belajar kembali. Kita masuk pada benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Ini adalah tema 7 kelas 1 ya, kurikulum 13. Kita akan memasuki subtema 1 atau pembelajaran 1 ya. Kita lihat ini ada subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Kita baca terlebih dahulu. Di sini ada sekali ceritanya, maksud saya. Kita lihat ada benda di sekitarku. Ya, ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan dan ada benda ciptaan manusia. Ya. Ada benda hidup dan ada benda tidak hidup atau benda mati. Kita memanfaatkannya setiap hari, ya. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita atas karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut hidup kita lebih mudah atau lebih cepat ya dalam melakukan aktivitas, melakukan apapun kayak gitu dengan benda-benda yang sudah ada. Lihat pembelajaran 1. Kita lihat di sini ada gambar, ada beberapa anak ya sedang bersepeda dan menggunakan pakaian yang sama atau seragam. Kita baca dulu nih. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Jadi Udin dan teman-temannya ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Oke, seragamnya ada apa saja? Ada topi, termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Kenapa demikian tidak hidup? Karena topi dan seragam ini adalah buatan manusia. Artinya dia tidak memiliki napas, dia tidak bisa bergerak ya tanpa bantuan manusia. Tidak bisa pindah benda tersebut. Dan dia juga tidak bisa berkembang biak ya, tidak bisa banyak ya. Atau kecuali manusia yang membuatnya jadi banyak ya. Kayak gitu. Apakah kamu suka mengenakan topi? Nah, kamu yang bisa menjawabnya. Kalau saya sih suka, karena bisa terhindar dari sengatan cahaya yang terlalu panas. Kayak itu melindungi kepala ya, melindungi kulit kepala kita. Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Ini sudah tidak asing lagi lagu ini. Coba kita nyanyikan ini. Topi saya bundar, topi ya, kita topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Bundar itu artinya lingkaran ya. Bundar itu. Kita amati dulu sini. Topi saya bundar. Lihat di sini ada panjang. Ini yang hijaunya, ini pendek. Kenapa demikian? Kita baca dulu deskripsi ini. Mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Amati gambar berikut. Sebelum itu ada penjelasan di sini yang di atasnya. Dapatkah kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek, hijau, agak pendek, tidak panjang artinya ya nadanya. Sedangkan yang panjang yaitu hijaunya panjang. Jadi kalian belajar lagunya, kalian lihat ini, ada yang panjang, ada yang pendek ya. Topi saya bundar itu pendek semua. Bundarnya yang panjang, bunnya sampai bun yang pendek. Topi saya bundar. Jadi bundarnya panjang. Bundar topi saya. Ini panjang sayanya. Kalau tidak bundar
bukan topi saya. Jadi sayanya panjang, bundarnya panjang, kayak gitu. Sekarang kita kembali yang ini, kita amati dulu. Ini ada suasana kelas ya. Sekarang amati benda di sekitar kelasmu. Jadi kalian disuruh mengamati benda yang ada di kelasmu. Ada benda apa saja yang di kelasmu itu? Kita lihat apa saja benda yang ada di sekitarmu. Kalau di kelas ini sudah saya tulis tadi ya. Kalau di kelas itu mungkin ada meja, ada kursi, ada papan tulis, ada jam dinding ya, dan logo Pancasila. Itu yang ada di kelas. Kita lihat sini ada logo Pancasila, jam dinding, meja, kursi ya. Ini yang bulat ini disebut dengan global ya. Gambarnya itu peta bumi. Kemudian ada sepeda, ada topi tadi, ada baju atau seragam dan lain-lain. Itu benda yang tidak hidup ya, benda yang tidak hidup yang ada di sekitarmu. Kalau kalian sering di kelas, itu ada sebagian di kelas benda itu. Sedangkan yang hidup atau benda yang ini memiliki bisa bergerak ya, bernapas atau bisa berkembang biak, itu kayak teman-teman kalian. Ada misalkan contoh Lani, Ranto, kemudian ada Pak Guru siapa namanya, bisa Didi atau siapa nama Pak Guru kalian atau Bu Guru kalian. Kalau pada tumbuhan mungkin ada cabai, ada bunga mawar di sekitar kalian yang di sekolah ya. Kemudian mungkin ada pohon cemara, ada, dan mungkin ada ini ternak, mungkin ada ternak ayam kayak gitu ya, ada sapi di sekitar rumah dan lain-lain ya. Coba kalian kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan cirinya. Ciri yang benda mati, ciri benda tidak, ciri benda hidup atau benda tidak hidup atau benda mati ya, tidak hidup itu. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada tiang bendera, ada gedung sekolah, ada Edo. Kita yang atas ini, yang ini benda mati atau tidak hidup. Begitu juga dengan gedung sekolah ya, tidak hidup. Sedangkan Edo ini hidup karena dia bisa bernapas, bisa berkembang biak dari kecil hingga besar ya. Begitu juga Lani, begitu juga Udin dan anak bebek. Ini semua yang ini ikan juga ya. Ini adalah benda hidup atau bukan benda mati ya. Sedangkan benda mati atau benda tidak hidup itu ada sepeda, boneka. Nah, mobil juga. Mobil itu benda tidak hidup ya. Walaupun dia berjalan, tetapi dia berjalan atau bergerak itu dilakukan oleh manusia ya yang menggerakkan. Bukan berarti dia hidup ya, benda hidup, tetapi dia benda mati atau benda tidak hidup ya. Mobil ini, mobil-mobilan. Kemudian ada Garuda Pancasila. Ini adalah logo negara kita, Garuda Pancasila ini ya. Sekarang mari berlatih mengelompokkan benda. Lihat gambar benda pada halaman sebelumnya yang kita barusan bahas. Tentukan kelompok benda hidup atau benda tak hidup, gunting dan tempelkan pada kolom yang tepat di bawah ini. Nah, yang ini ada benda hidup dan benda tidak hidup. Kalian gunting ya. Maksudnya mungkin nanti guru kalian memberikan tugas ya, gunting cari di majalah benda yang hidup dan benda tidak hidup di majalah atau di korannya. Kalau di buku mau digunting sayang kan. Jadi benda yang hidup kalian tempel di sini, sedangkan yang tidak hidup kalian tempel di sini. Kalian kelompokkan seperti itu. Sekarang perhatikan kelasmu. Kalian perhatikan kelas ya. Ini sudah saya checklist tadi ya. Kalian perhatikan di kelas ada benda apa saja di kelas kalian itu. Nama benda, kursi ada. Kalau ada maka kalian checklist ya. Ini adalah tanda checklist. Kalau tidak ada berarti kalian checklist di sini. Nah, kebetulan pasti ada kan kursi buat kalian duduk. Pasti ada, maka kalian checklist di sini. Meja ada, checklist di sini. Dan papan tulis juga kalian checklist di sini. Lemari juga kalian checklist di sini kalau ada. Kalau tidak ada, kalian checklist di sini. Karena sebagian besar itu
di ruang kelas itu pasti ada ya lemari untuk meletakkan penghapus, papan tulis, atau meletakkan buku-buku, pasti ada ya. Dan logo Pancasila atau negara kita ini ya, logo negara kita pasti ada dalam satu kelas ya, di atas tempel. Maka kalian checklist ada. Nah, sekarang di sini awalnya ada titik-titik ini ya, seperti ini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Ini sudah saya isi tadi. Berhubung saya tadi merekamnya ini lantaran suaranya tidak terdengar, jadi saya record ulang deh, saya rekam ulang. Baru saya, tetapi sini sudah saya tulis sudah bekas yang record awal. Jadi sini tadi titik-titik termasuk benda hidup. Karena titik-titik tadi di sini titik-titik sebelum ditulis. Nah, jadi saya contohkan dengan anak ayam. Anak ayam termasuk benda hidup. Kenapa? Karena bisa berkembang biak, bernapas, dan bergerak sendiri ya. Berkembang biak ini dia dari telur, dari jadi anak ayam hingga dewasa ya, sampai dia melahirkan kembali telur. Itu namanya berkembang biak. Terus saya contohkan yang benda yang tak hidup atau benda mati itu kursi ya. Kursi, kenapa kursi benda tidak hidup atau mati? Karena tidak bisa berkembang biak, tidak bernapas, tidak bergerak tanpa bantuan dari manusia. Kenapa dia harus bantuan dari manusia? Karena mati tadi tidak bisa bergerak. Dia bisa bergerak kalau bantuan manusia yang menggerakkan. Jadi pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain itu manusia yang menggerakkannya. Itulah disebut benda mati. Sekarang kita coba mengamati di sini. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Ya jelas, misalnya kursi, meja. Kalau kalian tidak pelihara, maka yang ruginya kalian. Karena kenapa? Kalau kursi rusak, bagaimana bisa duduk ya untuk belajar? Kalau meja juga demikian. Untuk supaya indah, supaya menarik, semangat untuk belajar, itu jangan kalian coret-coret atau kalian tulis ya di meja-meja. Harus bersih, harus rapi, biar belajarnya juga tenang, enak ya dipandangnya gitu. Begitu juga dengan yang lain, bukan hanya kursi meja, tapi yang lain ya harus kalian pelihara ya. Kayak tanaman harus kalian siram ya, benda hidup itu, karena penghijauan itu penting buat kalau tumbuhan itu buat ini menyaring debu ya, penghijauan itu, atau juga itu sebagian untuk oksigen diri kita. Nanti kita belajar di kelas 3 itu ya. Oke, sekarang kita berikut ini ada lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Ini Garuda Pancasila ya. Di sini ada lambang bentuk-bentuknya. Kita lihat di sini kepalanya ini mirip burung elang ya. Kita sering menyebutnya ini burung Garuda ya, karena Garuda Pancasila. Di sini ada logo-logo juga ya, lambang-lambang dari sila 1 sampai sila ke 5 ya. Dan pada sila 1 sampai sila ketiga sudah kalian pelajari di pelajaran yang sebelumnya ya. Sila ke-1 itu ada ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Sekarang kita belajar ke sila keempat. Sila keempat itu bunyinya apa? Ini bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan ya. Maksud dari sini dan maksud logonya adalah kepala banteng. Kepala banteng ini melambangkan ya sosok yang pemimpin yang berwibawa, keras kayak gitu ya, tapi tidak egois. Di sini ada dikatakan permusyawaratan atau perwakilan. Jadi dia mewakili rakyat itu kalau yang memimpin ya. Dan setiap keputusan harus berdasarkan musyawarah. Jadi kalau kalian menjabat jadi ketua kelas, kemudian kalian disuruh oleh guru misalnya dalam mengikuti lomba
apa saja lah kayak gitu ya. Kalian menunjuk teman kalian tidak boleh sepihak ya, ketua kelasnya. Kalian musyawarah dulu siapa yang ingin wakili kelas kayak itu, atau lomba dalam mendekorasi kelas. Kalian musyawarahkan dulu kebutuhannya apa, nanti kalian pelajari lagi ya, dibimbing oleh guru kalian. Dan diharapkan kepada wali siswa ya, ke orang tua untuk membimbing anaknya ini, terutama dalam pembedaan benda hidup dan benda tidak hidup ya, atau benda mati di rumah. Oke, inilah pembelajaran 1. Kita akhiri dulu pembelajaran ini, nanti lanjut di pembelajaran 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Thank you.